seputar as-sunnah, seputar hadis. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua, al-masdarus tsani. Sumber hukum Islam yang kedua. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Untuk kau jelaskan ya Rasul, untuk kau jelaskan hai Nabi, untuk kau jelaskan ya Muhammad kepada mereka tentang apa yang diturunkan oleh Allah untuk mereka. Litubayyina lin-nas, untuk kau jelaskan. Nah, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wahyu itu diberikan oleh Allah kepada beliau. Beliau yang terima langsung itu wahyu melalui malaikat Jibril. Sehingga beliau yang paling paham isi kandungan Al-Quran. Karena itu manusia yang paling berhak untuk menafsirkan Al-Quran adalah Nabi. Jadi jangan coba-coba tafsir kita mengalahkan tafsir Nabi. Jangan coba-coba penjelasan kita mengalahkan penjelasan Nabi. Tafsir Nabi diutamakan, penjelasan Nabi diutamakan. Selain itu datang setelah Nabi sudah ada. Nah ini yang nggak boleh kita lupa. Yang berikutnya, Ahlus Sunnah sepakat bahwa hadis mutawatir bersifat qat'i. Hadis mutawatir bersifat qat'i. Maksudnya sampainya dari Nabi kepada kita mutlak benar, pasti benar, mustahil salah. Tidak mungkin itu berita bohong. Jadi pokoknya kalau udah qat'i mutlak, itu betul-betul Nabi mengatakan sedemikian rupa. Jadi kalau hadis mutawatir jangan coba-coba kita tolak. Hadis mutawatir itu sesuatu yang mutlak benar, pasti benar bahwa Nabi memang bersabda seperti itu. Itu mutawatir. Qat'i dari segi subut, dari segi wurud. Ini sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya, yaitu bahwa hadis ahad bersifat dhonni. Meyakinkan dan harus kita yakini, tapi tidak mencapai derajat qat'i. Nah, ini hadis ahad bersifat dhonni. Sehingga di sini timbul berbagai macam perbedaan untuk orang tidak sembarangan saling mengkafirkan dalam persoalan hadis ahad. Kalau hadis mutawatir ditolak kafir, saudara. Nah, sedangkan hadis ahad ini ada rincian. Saya tidak akan membahas di sini mendalam, kecuali mereka yang belajar secara khusus. Ini kita bahas secara mendalam setiap poinnya. Tapi di pengajian ini dirasa sathiyah. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa hadis sahih atau hadis hasan adalah dalil untuk hukum dan akidah. Pokoknya suatu hadis kalau sudah sahih, dia merupakan dalil untuk hukum dan akidah. Walaupun itu hadis ahad. Nah ini saya tekankan, karena ada madhab di luar sana, mereka mengatakan hadis ahad tidak boleh digunakan dalam akidah. Sehingga mereka menolak ada pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Mereka bilang, nggak ada itu pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Nah begitu kita tunjukkan, ini hadisnya. Mereka bilang itu kan hadisnya ahad. Soal pertanyaan munkar nakir dalam kubur kan soal akidah. Soal akidah harus hadis mutawatir. Nggak boleh hadis ahad. Maka orang bersangkutan bukan Ahlus Sunnah. Ini saya ingatkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa hadis ahad kalau sudah merupakan hadis sahih wajib dijadikan dalil dalam akidah. Maka itu ahlan wasahlan, ya marhaba, fadhal ya habib. Maka itu saudara Ahlus Sunnah yakin pertanyaan munkar nakir ada, azab kubur ada, sirat itu ada, mizan itu ada, padang mahsyar itu ada. Yakin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun hadisnya ahad. Selama hadisnya sahih, kenapa mesti diragukan? Nah ini yang perlu kita ingatkan. Nah tapi ada kelompok di luar sana, saudara, salah satu organisasi Islam di luar daripada Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia, nah, itu berpendapat siksa kubur nggak ada. Kemudian dia berpendapat juga bahwa pertanyaan munkar nakir gak ada. Alasannya karena hadisnya ahad. Walaupun itu hadis sahih.
Karena menurut mereka dalam urusan akidah harus pakai hadis mutawatir. Berarti mereka Ahlus Sunnah bukan? Bukan. Saya ingatkan, ini kiri. Ini jadi kita mesti tahu. Jangan cuma gegap gempita Ahlus Sunnah ikut pergerakan, tapi masuknya ke organisasi yang nggak seakidah sama dia. Nah, ini ngawur ini. Kalau Anda Ahlus Sunnah, masuk organisasi yang Ahlus Sunnah. Nah, jadi supaya tidak mulakbat pemahaman kita nantinya. Karena organisasi-organisasi itu juga ada visi misi, mereka juga ada keyakinan-keyakinan, ada standar ajaran-ajaran. Soal kita saling hormat, kita saling hormat. Lalu apakah boleh kita kafirkan yang nggak yakin adanya pertanyaan munkar nakir? Nggak boleh. Nggak boleh kita kafirkan. Kita hanya mengatakan mereka bukan Ahlus Sunnah. Tapi jangan sekali-sekali kita kafirkan. Hati-hati. Mengkafirkan sesama umat Islam ini amrun azim. Takfir bainal muslimin amrun azim. Jadi mengkafirkan di antara umat Islam, ini urusan yang sangat besar sekali yang nggak boleh sembarangan kita lakukan. Kemudian yang kelima, hadis dhaif. Nah, jadi saya kumpulkan di sini yang Ahlus Sunnah sepakat atau yang mayoritas Ahlus Sunnah sepakat, saudara. Sehingga pendapat yang mayoritas tadi mu'tabar inda Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui secara representatif mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, soal hadis dhaif, pendapat yang representatif mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui oleh berbagai kalangan mazhab adalah bahwa hadis dhaif selama dhaifnya tidak parah boleh dijadikan dalil dalam manaqib dan fadailul a'mal. Tapi dalam akidah nggak boleh. Dalam hukum yang fatal nggak boleh. Tapi dalam soal manaqib, fadailul a'mal, amal-amal sunnah boleh. Nah, jadi kalau ada yang ngotot-ngotot saudara yang menggunakan dalil dhaif dalam bab manaqib, fadailul a'mal, ahli bid'ah, sesat, musyrik, dia bukan Ahlus Sunnah. Nggak ada Ahlus Sunnah. Betul, di antara ulama Ahlus Sunnah ada yang berpendapat bahwa hadis dhaif walaupun dalam manaqib dan fadailul a'mal tetap tidak boleh digunakan. Ada, tapi mereka tidak mensesat-sesatkan saudara ulama yang lain yang membolehkan hadis dhaif dipakai sebagai dalil dalam manaqib dan fadailul a'mal. Jadi tolong dibedakan ini sikap. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Yang fatal kalau kita sudah saling mengkafirkan sesama umat Islam. Nah, inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-17. Nah, berikutnya masih seputar As-Sunnah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis maudhu bukan hujjah. Sepakat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat hadis maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu tidak boleh dijadikan dalil. Jadi kalau ada orang ngotot ngaku Ahlus Sunnah, tapi hadis palsu semua dijadikan dalil, dia bukan Ahlus Sunnah. Kecuali kalau dia tidak tahu. Kalau tidak tahu dikasih tahu bahwa hadis yang Anda gunakan itu palsu. Tapi kalau dia sudah tahu itu hadis palsu, ngotot tetap dijadikan sebagai hujjah, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati ya, ikhwah. Setelah Al-Quran bagi Ahlus Sunnah, kitab yang terbaik adalah Bukhari dan Muslim. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti Bukhari Muslim dua imam ini maksum. Tidak punya dosa, tidak punya salah. Enggak ada Ahlus Sunnah yang mengatakan begitu. Sahabat Nabi aja tidak maksum, apalagi Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim manusia biasa yang tidak luput dari kritik. Kitab Bukhari pun dikritik, kitab Muslim pun dikritik. Saudara Imam Baihaqi juga pernah mengkritik kedua kitab ini. Seorang imam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada masalah. Itu merupakan kajian-kajian ilmiah dalam urusan kritik hadis. Tapi sungguh pun Bukhari Muslim tidak luput dari kritik. Tetap keduanya merupakan kitab yang terbaik min ba'dil Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau ada yang menolak Bukhari, menolak Muslim, berarti bukan Ahlus Sunnah. Ini kita bicara ciri, saudara. Jadi ciri Ahlus Sunnah itu jelas.